Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di Renungan Singkat GBT. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, penggembalaan Tuhan yang Maha Kuasa atas kehidupan kami, sehingga Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun dan tubuh yang sehat, kami boleh bersuka cita kembali menyambut hari yang baru. Kami akan sambut seluruh berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami hari ini, termasuk firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Tuhan, bersabdalah kepada kami, Roh Kudus menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini renungan kita berjudul Jangan Mengabaikan Reputasi. Terambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, bagi siapa saja yang menginginkan kaya, yang menginginkan dikasihi orang, yang menginginkan perak dan emas, seharusnya jangan melulu cari uang, tetapi milikilah reputasi yang baik. Maka Anda akan mendapatkan lebih dari semuanya itu. Nah, kira-kira kalau kalimat seperti ini menarik hati banyak orang apa tidak Bapak Ibu Saudara? Tetapi pilihan ada di tangan kita. Ya, tetapi yang jelas pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita jangan mengabaikan reputasi. Reputasi atau nama baik itu merupakan pendapat orang tentang kita, ya, tentang karakter kita, tentang kualitas kita. Reputasi tidak sama dengan nama yang indah. Bahkan tidak ada kaitan apapun dengan nama yang indah-indah itu dengan reputasi. Nah, nama yang indah pun tidak menjamin hidup penyandang namanya itu sepadan dengan namanya atau arti namanya. Ya, misalkan satu contoh nama yang indah, ya. Misalkan orang mempunyai nama seperti ini, Gurnita Kalani Lavina Maharani. Wah, ini artinya sangat indah sekali, yaitu perempuan yang bagai ratu surga yang bersinar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi reputasi yang baik itu menunjuk kepada orang itu, hidup orang itu juga baik, ya. Tetapi kalau nama yang indah itu dikagumi banyak orang, tetapi itu tidak menjamin penyandang namanya itu seindah namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali tokoh-tokoh atau orang besar, orang sukses yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu contohnya adalah pahlawan wanita Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Beliau wafat, tetapi nama baiknya, reputasinya masih diingat orang. Beliau adalah tokoh emansipasi wanita di negara kita. Ya. Contoh lain, ada Ibu Teresa. Dia biarawati India. Dia mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta lebih dari 47 tahun. Ya, ia melayani orang miskin, melayani orang sakit, yatim piatu, dan sementara dia juga menjadi pembimbing untuk misionaris cinta kasih di India, bahkan di negara lain juga. Nah, contoh yang lain lagi ada di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 9, Bapak Ibu bisa baca di rumah, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai yang ke-42, yaitu tentang Dorcas atau Tabita. Siapa dia? Alkitab mencatat dia seorang murid perempuan di Yope yang dikenal banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Ketika ia sakit dan meninggal, dan Petrus ada di Lida pada waktu itu, diminta untuk datang ke situ. Dan di situ datang juga semua janda dan mereka datang sambil menangis, sambil menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas selagi dia masih hidup. Kemudian Petrus mendoakannya dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan ia pun membuka mata, bangun lalu duduk. Tabita hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata reputasi yang baik itu juga membawa banyak orang datang kepada Tuhan, ya, menjadi berkat buat orang lain. Nah, reputasi yang baik itu memberkati orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan reputasi itu yang menilai adalah orang lain, bukan kita. Bukan kita dengan sengaja menonjolkan bahwa
supaya kita ini dikenal orang baik, ditonjolkan kebaikan kita, atau sengaja diperlihatkan kepada orang bahwa saya baik. Ya, tidak seperti itu, tetapi reputasi itu yang menilai adalah orang lain. Reputasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi dia kita kembangkan seiring dengan waktu melalui perilaku kita dan juga hubungan kita dengan orang lain. Kalau perilaku jelek, reputasi pasti jelek. Untuk memperbaiki reputasi yang jelek itu tidak mudah. Perlu waktu, perlu proses, perlu kejujuran, dan perlu usaha. Oleh sebab itu, benar kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, perlu kita menjaga yang namanya reputasi. Perlu kita menjaga yang namanya nama baik kita supaya Tuhan dipermuliakan. Awas Bapak Ibu Saudara, jaga hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain menentukan buruknya kita bertindak. Mari kita memiliki reputasi yang baik dan tidak mengabaikan nama baik itu. Reputasi, kenapa reputasi tidak boleh diabaikan? Karena reputasi dikatakan lebih berharga dari kekayaan. Reputasi terkait dengan dikasihi orang. Setiap orang yang memiliki reputasi baik pasti lebih dikasihi orang, ya, daripada orang yang punya reputasi jelek. Orang yang punya reputasi jelek akan dicela orang, bahkan tidak dipercaya. Nah, orang juga bisa menjauhi dia karena takut ikut-ikutan dianggap punya reputasi yang jelek, ya. Nah, tentunya orang lebih suka kepada orang yang memiliki reputasi yang baik. Bagaimana reputasi kita selama ini? Apakah reputasi kita sudah cukup baik? Pertahankanlah. Mari kita menjaganya selagi ada kesempatan. Bukan hanya supaya kita menjadi kaya, tetapi menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mau Tuhan supaya kehidupan kami ini bersinar. Bisa menyinari orang lain, bisa menjadi teladan yang baik buat orang lain. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami akan sebuah reputasi yang baik yang perlu kami pertahankan, yang perlu Tuhan kami memilikinya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya dengan kehidupan kami ada reputasi yang baik, supaya dengan demikian Tuhan orang akan mempermuliakan nama Tuhan. Dengan demikian Tuhan kami tidak dicela orang, kami tidak dijauhi orang, tetapi kami disukai oleh orang banyak. Terima kasih buat firman-Mu, dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kami untuk kami menapaki hari-hari kami ke depan, menjadi orang-orang yang punya reputasi yang baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.